Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridan Alvito, NIM 120230029 dari Program Studi Teknik Geomatika. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dari Fisika Dasar 1, yaitu tentang gerak dua dimensi. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang pertama GLB. GLB atau gerak lurus beraturan. Apa sih GLB itu? GLB itu gerak lintasan lurus dengan kecepatannya yang konstan. Ingat, kecepatannya yang konstan untuk GLB. Artinya percepatannya itu sama dengan 0. Yang bisa kita rumuskan dengan S sama dengan V kali T. Atau kecepatan itu sama dengan perubahan posisi terhadap waktu. Selanjutnya, GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak satu benda pada lintasan lurus yang percepatannya itu konstan. Percepatannya konstan, artinya percepatannya tidak sama dengan 0. Yang artinya, kalau kita tahu V itu perubahan posisi terhadap waktu, maka percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Nah, bisa kita rumuskan dengan rumus ini, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Terus ada V sama dengan V0 plus minus AT. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Plus minus ini artinya kalau plus itu dipercepat, minus itu gerakannya diperlambat. Apa hubungannya dengan gerak dua dimensi? Hubungannya dengan gerak dua dimensi itu akan dibahas di gerak parabola. Nah, untuk gerak pada sumbu X, itu adalah gerak GLB. Dia tidak mengalami percepatan, karena geraknya itu lurus konstan di bawah. Sedangkan untuk arah sumbu Y-nya, dia akan mengalami percepatan. Apa itu? Percepatan apa? Percepatan gravitasi. Jadinya percepatannya tidak 0. Nah, gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, kalau kita punya, misalnya ini ada bola yang dilemparkan dengan kecepatan V0 dengan sudut alfa, maka kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X, ada V0X. Untuk yang mengapit sudut alfa, dia menggunakan cos V0 cos alfa. Sedangkan yang tidak mengapit sudut pada sumbu Y-nya, dia menggunakan sin. Nah, sekarang kita mencari berapa sih ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimumnya kita bisa cari dengan menggunakan GLBB, gerak yang arahnya vertikal. Gimana caranya? Dari persamaan sebelumnya kan kita punya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, V kuadratnya ini 0, karena pada saat titik maksimum, kecepatannya ini sama dengan 0. V0-nya adalah V0Y, karena arah sumbu Y. V0Y kuadrat, kita menggunakan minus, karena dari bawah ke atas itu diperlambat. Atau kita bisa melihatnya dengan gravitasinya. Gravitasinya kan arahnya ke bawah. Kalau gravitasinya arahnya ke bawah, maka itu diperlambat. Maksudnya nilainya minus 2G, S-nya itu adalah H maksimumnya. H maksimumnya. Maka kita dapat nilai H maksimumnya itu sama dengan V0Y kuadrat dibagi 2G. Atau V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sekarang kita nyari nilai T maksimumnya. T maksimumnya tuh dari sini, T dari sini ke sini. Nah, sebelum nyari T dari sini ke sini, kita tuh bisa mencarinya menggunakan GLBB dari titik sini ke titik sini. Menggunakan rumus V sama dengan V0 plus minus AT. V-nya di sini adalah V maksimum, yaitu 0. V0-nya itu V0Y minus GT. Maka kita dapat T-nya sama dengan V0Y per G. Nah, ini adalah T dari sini ke sini. Maka
untuk mencari waktu dari sini ke sini tinggal dikalikan 2 saja. Maka T maksimumnya sama dengan 2 V0Y per G. Selanjutnya kita mencari X maksimumnya di slide selanjutnya aja. Nah, kita kan punya dari GLB yaitu S sama dengan V kali T. Nah, S-nya ini adalah jarak maksimumnya, X maksimumnya. V-nya ini adalah untuk arah sumbu X. V0 cos alfa. T-nya adalah T maksimumnya. Jadinya sama dengan V0 cos alfa. T maksimumnya berapa tadi? 2 dikali sin apa? 2 dikali V0 kuadrat, 2 dikali V0Y. V0Y itu V0 sin alfa dibagi G. Sama dengan 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Dari identitas trigonometri, kalau 2 sin alfa cos alfa itu kan sama aja dengan sin 2 alfa. Maka bisa kita persingkat menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke, di sini saya punya contoh kasus di mana ada sebuah bola yang ditembakkan ke atas parit. Nah, di sini kita akan mencari berapa kecepatan awalnya, sudut tetanya, jarak S-nya, dan D-nya, dan H-nya. Kita baca dulu soalnya. Dari permukaan tanah, terdengar suara tembakan dari dasar parit. Setelah T detik kemudian, terlihat sebuah bola keluar dari parit. T detik kemudian, maka waktu dari sini ke sini adalah T. Bola ini berada di atas permukaan tanah selama delta T detik. Maka waktu selama dia berada di atas permukaan tanah dari sini jalan ke sini adalah delta T detik. Sebelum akhirnya turun lagi ke parit. Jarak dari tempat bola pertama kali keluar parit sampai masuk kembali ke parit adalah D. Ini adalah jarak dari pertama kali keluar parit hingga masuk lagi ke parit adalah D. Anggap bola hanya diberi percepatan gravitasi dan waktu diperlukan tembakan untuk mencapai permukaan tanah jauh lebih kecil daripada T maupun delta T sehingga dapat diabaikan. Kita tertarik untuk mencari tahu karakteristik dari tembakan ini dan posisi awal bola ini ditembakkan. Kecepatan awal bola adalah V0, sudut tembakan adalah theta, jarak horizontalnya itu S ya, S dari sini ke sini S, dan vertikalnya adalah H. Kemudian kita ditanya, yang pertama tuliskan persamaan-persamaan yang dapat Anda gunakan untuk menentukan V0, theta, S, dan H. Berarti yang A ini kita hanya menuliskan persamaan-persamaan yang eligible aja. Kemudian yang B, tentukan V0, theta, S, dan H kita nyatakan dalam T, delta T, D, dan G. Oke, pertama kita bisa nyari persamaan. Kita bisa mencari, pertama kita bisa mencari ini, waktu dari awal benda itu ditembakkan sampai benda ini dijatuhkan di sini, bendanya jatuh di sini lagi. Itu waktu yang diperlukan, waktu bola selama 2S, jarak 2S dari sini ke sini. Berapa? Kita bisa cari pakai GLB. 2S sama dengan V0 cos theta dikali T-nya. T dari sini ke sini berapa? Kalau kita tahu dari T dari sini ke sini itu T, dari sini ke sini itu delta T. Nah, dari sini kan T juga ya berarti ya. Maka T dari sini ke sini
2T ditambah delta T. Maka kita dapatkan waktunya 2T plus delta T sama dengan 2S dibagi V0 cos theta persamaan 1. Sekarang kita nyari waktu bola dari pertama keluar parit sampai sini. Waktu bola selama keluar parit atau pada jarak D. Berapa? D sama dengan V0 cos theta dikali waktunya delta T. Maka kita ketemu delta T sama dengan D dibagi V0 cos theta. Ini bisa jadi persamaan 2. Oke, selanjutnya kita mencari hubungan antara hubungan ketinggian, hubungan H dengan T. Dengan rumus GLBB yang ini H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta kali T min setengah GT kuadrat. Ya kan? Ini rumus yang ini loh, yang S sama dengan V0 kali T min setengah AT kuadrat. Nah, sama aja kan sama ini. Oke, hubungan H dengan T-nya sudah ketemu. Selanjutnya, kita bisa nyari berapa kecepatan saat dia keluar parit. Berapa kecepatannya kita bisa cari dengan GLBB yang rumusnya yang ini. V kuadrat sama dengan V, dikasih terang dulu deh. Kecepatan saat keluar parit. Kecepatan saat keluar parit. Aduh. Berapa? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta min apa rumusnya? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 AS ya. AS min 2 GH. Percepatannya adalah G dan ketinggian adalah H. Selanjutnya kita bisa cari hubungan antara kecepatan ini dengan delta T. Kalau kita dapat waktu itu T maksimumnya dari T ke sini kan berapa? T sama dengan 2 V0Y per G. Maka hubungan V dengan delta T sama aja. T sama dengan 2 V0, 2 V0-nya di sini adalah V, ya kan? Pas kecepatan di sini adalah kecepatannya V, 2V per G. Sama aja dengan 2, ini kalau kuadrat tadi lain jadi akar ya. Akar V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2GH per G. Oh ya, ini delta T ya, delta T dari sini ke sini. Ini kita sebut persamaan 4 ya, persamaan 4. Sorry. Persamaan 4. Ya, ini persamaan 4. Oke, selanjutnya kita bisa cari nilai S ya. Kita bisa nyari nilai S-nya dengan ini tadi yang A-nya ada saya, yang ini yang A. Yang A, yang B-nya di halaman kedua, ini yang B-nya. Nah, kita B. Jelek banget. Yang B. Nah, yang B. Nah, dari persamaan 2 dengan persamaan 1, kita lihat ada V0 cos theta, ada V0 cos theta. Kita substitusikan kedua persamaan ini. Jadinya kan yang ini V0 cos theta, V0
cos theta sama dengan 2S per 2T ditambah delta T. Yang satunya V0 cos theta sama dengan, ini ke sini, bawah D per delta T. Nah, kita substitusikan. Ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2, substitusikan persamaan 2 ke 1, maka kita dapatkan D per delta T sama dengan 2S per 2T ditambah delta T. Nah, maka ketemu nilai S-nya. S-nya jadinya 2 per D pindah ke atas delta T per 2T plus delta T. Benar ya? Kebalik ya? Kebalik, kayaknya kebalik. D per 2 ya, D per 2 ya. D per 2, D per 2, 2T plus delta T per delta T. Atau S sama dengan D per 2, 2T per delta T ditambah 1. Delta T per delta T kan 1. Oke, S udah ketemu. Oke. Selanjutnya kita bisa dari persamaan-persamaan ini, nah kita bisa lihat dari Oke, selanjutnya kita bisa lihat dari persamaan 3. Dari persamaan 3, ya kita terus dulu ulang persamaan 3-nya. H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini kita jadikan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat T-nya. Jadikan persamaan kuadrat. Jadikan T persamaan kuadrat. Maka jadinya kita pindahin jadi setengah GT kuadrat dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta ditambah H sama dengan 0. Pakai rumus ABC, ya kan? T sama apa? Rumus ABC kan min B plus minus. Kita menggunakan notasi minus ya. Minus akar B kuadrat min apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berapa jadinya? T sama dengan min B V0 kuadrat sin kuadrat theta minus akar B kuadrat. Ini sorry, ini salah. Ini enggak kuadrat ya harusnya ya. Ini harusnya enggak kuadrat. Ini harusnya enggak kuadrat. Jadinya ini enggak ada kuadrat ya. Jadinya B kuadrat, B-nya ini V0 kuadrat sin kuadrat theta min 4 dikali setengah G dikali CH per 2 dikali setengah G. T sama dengan V0 sin theta per G dikurang, jadinya ini akar V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2GH per G, ya kan? Nah, kita lihat nih. Ini kan sama aja kayak ini kan? Sama aja kayak delta T per 2.
Ini kan ada duanya. Kita pindahin ke sini, jadi sama aja kayak delta T. Nah, kita dapatkan nilai T ini sama dengan V0 sin theta per G minus delta T per 2. Atau V0 sin theta-nya itu sama dengan pindah sini jadinya T V0 per G T plus delta T per 2 V0 sin theta sama dengan G buka kurung T ditambah delta T per 2. Nah, kita dapat persamakan 5 di sini. Benar ya? Ya benar. Kita persamakan 5. Nah, kita bisa hubungkan nih. Hubungkan antara sin dengan cos. Kita bisa mencari, di sini kita udah bisa mencari V0-nya, V0 dan tetanya menggunakan dari persamaan sin dan cos. Kan kita punya nih, kan kita tahu kalau V0 kuadrat itu kan sama aja V0 kuadrat sin kuadrat theta ditambah V0 kuadrat cos kuadrat theta, ya kan? Nah, sinnya ini dari sini nih. Jadinya tuh V0 kuadrat sama dengan G kuadrat T ditambah delta T per 2 kuadrat ditambah cosnya ini dari mana cosnya nih? V0 kuadrat cos kuadrat theta-nya. Bisa dari sini nih. Kita pindah ke sini jadinya kan D per delta T. D per delta T kuadrat. Nah, dapat deh V0-nya sama dengan akar G kuadrat T ditambah delta T per 2 kuadrat ditambah D per delta T kuadrat. Dapat V0-nya. Nah, bagaimana nilai tetanya? Oke, nilai tetanya itu kita dapat cari dengan tan teta. Kan kita tahu, tan teta itu sama dengan sin teta per cos teta. Nah, berhubung di sini ada V0, kita nggak apa-apa tulis V0 per V0. Karena V0 dibagi V0 kan habis, jadi sin teta per cos teta. Nah, kita dari sini juga bisa kita cari nih. V0 sin tetanya itu G buka kurung T plus delta T per 2 dibagi V0 cos tetanya tadi berapa? D per delta T. Nah, maka kita dapat nih nilai tetanya nih. Tan teta sama dengan G dikali delta T, T ditambah delta T per 2 dibagi D. Atau kita bisa tulis tetanya itu sama dengan arc kesenangan theta G kali delta T, T ditambah delta T per 2 per D. Ya, ini ya. Nah, kita udah dapat nilai V-nya, udah dapat nilai tetanya, udah dapat nilai apa tadi? Udah dapat nilai S-nya, berarti kita tinggal mencari nilai hanya yang belum ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai hanya dari persamaan 3. Dari persamaan 3, H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta
dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, V0 kuadratnya ini, V0 kuadrat tetanya ini kan dari sini ya, dari persamaan 5. Masukin aja dari persamaan 5 ini ke persamaan 3 ini. Jadi kita dapatkan berapa tadi? G kuadrat T ditambah delta T per 2 kuadrat dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, ini hasilnya. Sekian pembahasan gerak 2 dimensi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.